Kabut mulai turun ketika mobil tua milik Dira menyusuri jalanan berkelok di pinggiran hutan yang tak tercantum di peta digital. Ia baru saja menyelesaikan proyek fotografi alam di pegunungan dan mengikuti saran seorang warga lokal untuk mengambil jalan pintas agar lebih cepat sampai ke kota. Tapi jalan yang dikatakan pintas itu berubah menjadi petualangan yang membingungkan. Jarum bensin turun perlahan dan sinyal telepon menghilang sejak setengah jam lalu. Di tengah rasa khawatir, ia melihat papan kayu tua di pinggir jalan bertuliskan, "Selamat datang di Desa Watu Lintang." Papan itu sudah lapuk. Huruf-hurufnya mulai terkelupas. Namun, entah kenapa, Dira merasa seperti ada sesuatu yang menariknya masuk ke desa itu. Rasa penasaran yang menjadi sifat dasarnya sebagai fotografer membuatnya membelokkan mobil masuk ke jalan kecil berbatu. Desa Watu Lintang tampak sepi. Rumah-rumah kuno berdinding papan kayu berjejer rapat. Jendelanya tertutup rapat, seperti enggan melihat dunia luar. Tak ada suara, tak ada cahaya, bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Ia turun dari mobil, menenteng kameranya, dan berjalan menyusuri jalan utama. Suasana desa terasa beku, seperti waktu berhenti bergerak. Beberapa patung batu menyerupai manusia berdiri di sudut-sudut jalan, penuh lumut dan retakan. Matanya seperti menatap siapa saja yang lewat. "Permisi," panggil Dira. Tak ada jawaban. Lalu dari kejauhan, seorang wanita tua muncul dari balik rumah. Rambutnya panjang dan kelabu, bajunya seperti pakaian zaman dulu, dan matanya kosong, terlalu kosong. "Kau bukan orang sini," ucap wanita itu pelan. Suaranya serak, seperti angin yang melewati celah sempit. Dira mengangguk ragu. "Saya hanya tersesat. Mau bertanya arah ke jalan besar." Wanita itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah sebuah rumah besar di ujung desa. "Tanyakan pada kepala dusun. Tapi sebelum matahari terbenam, setelah itu kau tak akan bisa pergi." Dira mengerutkan dahi. Maksudnya, wanita itu sudah pergi, seperti kabut yang menghilang. Dira menoleh ke arah rumah besar yang dimaksud. Entah kenapa, dadanya mulai sesak. Matahari mulai turun ke ufuk barat, dan udara terasa makin dingin. Ia berjalan menuju rumah itu, dan langkah kakinya seperti tenggelam dalam bisikan tanah yang pernah menyimpan rahasia kelam. Langkah Dira melambat saat mendekati rumah yang dimaksud. Bangunannya besar, berbeda dari rumah-rumah lain di desa itu. Dindingnya dari batu hitam yang dingin. Jendelanya tinggi dan tertutup rapat. Pintu depannya dari kayu jati tua, diukir dengan simbol-simbol asing yang membuat bulu kuduk merinding. Ia mengetuk perlahan 3 kali. Tak ada jawaban. Namun pintu itu terbuka sendiri dengan suara decitan nyaring seperti mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjang. Hati Dira ingin berbalik, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. "Permisi," katanya sambil melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan berdebu. Bau kayu lembab bercampur aroma dupa memenuhi udara. Lilin-lilin menyala di beberapa sudut, meski tak ada tanda-tanda orang di dalam. Lalu dari balik tirai merah marun, suara berat terdengar. "Kau pendatang pertama setelah 7 purnama." Dira tersentak. Seorang pria tua dengan wajah penuh garis hidup muncul dari balik tirai. Matanya tajam, namun ada sesuatu yang janggal. Matanya tak memiliki kilau, seperti kaca mati.
Aku Dira. Aku tersesat. Aku cuma ingin kembali ke jalan utama, katanya cepat. Pria itu tak menjawab. Ia malah menatap Dira lama, seolah sedang menilai sesuatu yang tak terlihat. Jam sudah hampir 6. Kau seharusnya tak di sini saat malam turun, katanya akhirnya. Watu Lintang bukan desa biasa. Memangnya kenapa? Dira merasa dadanya makin berat. Pria itu berbalik, mengambil sebuah buku tua dari rak. Halamannya menguning, baunya menyengat. Ia membuka satu halaman dan menunjukkannya pada Dira. Gambar yang tergambar di sana adalah sosok wanita tanpa wajah, berdiri di tengah ladang ilalang, dikelilingi bayangan-bayangan hitam. Dulu, Watu Lintang adalah desa yang makmur, tapi kami membuat kesalahan. Kami melanggar perjanjian lama dengan penjaga tanah ini. Sekarang, kutukan menjaga desa ini dan menahan siapapun yang masuk setelah senja. Dira tertawa gugup. Ini semacam cerita rakyat kan? Coba saja keluar sekarang, kata pria itu dingin. Lihat apa yang terjadi. Dira, yang masih ingin membuktikan semuanya, hanya khayalan buru-buru keluar dari rumah itu. Tapi saat ia membuka pintu, desa itu telah berubah. Langit berubah hitam pekat seperti diselimuti jelaga. Rumah-rumah yang tadi tampak tua, kini seperti reruntuhan penuh akar dan tanaman mati. Patung-patung batu yang tadi diam, kini menghadap ke arahnya, dan mereka bergerak. Dira mundur perlahan. Nafasnya memburu. Suara-suara bisikan mulai terdengar dari segala arah, seperti banyak mulut yang berbisik dari dalam tanah. Lalu, di tengah jalan, muncul sosok wanita bergaun putih. Wajahnya gelap karena tak punya wajah. Kau milik kami sekarang, bisik suara-suara itu serempak. Dira berlari kembali ke rumah kepala dusun, tapi pintunya kini tertutup rapat, tak bisa dibuka. Dan dari balik kabut, langkah kaki pelan mendekatinya. Dira memukul pintu rumah kepala dusun sekuat tenaga. Tolong, bukakan. Dia di luar. Tak ada jawaban, hanya gema ketakutannya sendiri yang terdengar kembali. Di belakangnya, suara langkah kaki itu semakin mendekat lambat. Berat, seperti seseorang yang tak pernah belajar berjalan. Suara bisikan itu juga semakin keras. Kini menjadi jeritan-jeritan pendek yang menusuk kepala. Dira berbalik. Wanita tanpa wajah itu kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Gaun putihnya kotor, compang-camping, dan tampak basah seperti baru keluar dari rawa. Rambut hitamnya panjang, menutupi bagian wajah yang seharusnya ada. Tapi kosong, tak ada mata, tak ada hidung, hanya kulit datar pucat seperti topeng lilin. Tapi Dira bisa merasakan tatapan dari makhluk itu, tajam, masuk ke dalam pikirannya. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Ia kini berdiri di sebuah ladang ilalang tinggi yang terbakar. Langit merah darah, tanah retak dan mengeluarkan asap. Puluhan tidak, ratusan wanita tanpa wajah berdiri mengelilinginya. Mereka semua diam, tapi kepala mereka perlahan-lahan menoleh ke arah Dira, seolah mendeteksi jiwa yang baru masuk ke wilayah mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahunya. Bangun, fokus, terdengar suara pria. Dira membuka mata dan kembali ke depan rumah kepala dusun. Pria tua itu menariknya masuk, lalu mengunci pintu dengan rantai dan simbol-simbol aneh yang terukir di pelat besi. Dia sudah melihatmu, kata kepala dusun.
Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Mulai malam ini, kamu bukan lagi sekadar pendatang. Kamu telah menjejakkan kakimu ke dalam ruangnya. Siapa dia? Dira terengah. Namanya Ningsih. Dulu dia adalah dukun penjaga desa ini. Ia menjaga perjanjian antara manusia dan penjaga tanah. Tapi warga desa melanggarnya. Mereka membunuhnya dengan cara yang keji, lalu menguburnya hidup-hidup di ladang ilalang itu, agar kutukannya terkubur bersama. Dira menelan ludah, tapi kutukannya tak terkubur. Pria itu menggeleng. Justru sebaliknya, ia tumbuh. Setiap 7 purnama, desa ini akan menarik 1 jiwa asing untuk menggantikan pengorbanan yang dulu dibatalkan. Agar kutukannya tidak menyebar keluar desa, Dira terdiam. Jadi, aku akan dijadikan tumbal? Terkecuali kau bisa menemukan makam Ningsih dan membebaskannya dari amarah. Bagaimana caranya? Pria itu menyerahkan sebuah kalung dari tulang kecil dan gigi binatang. Di tengahnya tergantung kunci kecil dari logam hitam. Ini kunci ke tempat yang tak semua bisa lihat. Tapi waktu kita tak banyak. Jika kau tak menyelesaikannya sebelum malam ketiga, wajahmu juga akan hilang. Dira menatap kunci itu, lalu ke jendela. Di luar, sosok-sosok tak berwajah kini berdiri mengelilingi rumah. Menanti, menonton. Malam pertama belum habis, dan Dira merasa napasnya semakin pendek. Rumah kepala dusun terasa seperti penjara yang rapuh suaka. Sementara dari dunia luar yang penuh teror, suara-suara dari balik dinding mulai bergema. Ketukan, bisikan, dan sesekali suara cakaran seperti kuku di papan kayu. Kunci yang digantungkan kepala dusun di lehernya terasa panas, seperti berdetak. Ia memegangnya erat. Kau harus pergi ke tempat yang tak dicari orang waras, kata kepala dusun pelan. Sumur tua di belakang balai desa. Dulu, itu tempat mereka membuang persembahan, termasuk dia. Dira hanya mengangguk. Opsi untuk lari sudah tak ada. Setiap jendela memperlihatkan beanggan-beanggan makhluk tak berwajah yang semakin mendekat. Mereka tidak masuk, belum. Tapi waktu mereka akan datang. Ia menyusup keluar dari pintu belakang, menyusuri jalan tanah berlumut menuju balai desa. Udara makin dingin, embun membeku di rerumputan. Dari jauh, suara nyanyian anak kecil terdengar, fals dan menyeramkan. Dira menahan napas. Balai desa itu tampak bobrok, atapnya miring, papan lantainya berderit. Di belakang bangunan, tersembunyi di balik semak dan pepohonan liar, ia melihatnya. Sumur batu tinggi, tua, dipenuhi teli-teli putis dan simbol aneh di tepinya. Kalung yang dipakainya mulai bergetar. Tanpa berpikir panjang, Dira membuka tutup sumur dan menyorotkan senter ke dalam. Gelap. Tapi ia melihat sesuatu tangga batu sempit yang melingkar ke bawah. Dindingnya lembab dan berdarah. Ia turun, setiap langkah bergema. Saat mencapai dasar, ia mendapati sebuah lorong kecil, cukup untuk berjalan merunduk. Di ujung lorong itu, sebuah pintu batu. Kunci di kalungnya berpendar merah. Ia memasukkannya ke lubang kunci. Di tengah pintu, terdengar suara gerakan mekanis kuno. Dan pintu itu terbuka perlahan. Di baliknya adalah ruang bundar, diterangi cahaya redup dari batu yang menyala samar. Di tengah ruangan, sebuah makam kecil dari tanah dan tulang. Di atasnya tergambar sosok wanita berambut panjang.
Wajahnya dilukis tanpa mata dan mulut. Hening, terlalu hening. Dira melangkah maju, tapi sebelum ia bisa menyentuh makam itu, suara berat menggema dari segala arah. Kau datang bukan untuk membebaskan. Kau datang karena takut. Dari bayangan ruangan, Ningsih muncul. Wajahnya tetap kosong, tapi kini ia bergerak cepat, seperti angin yang menjerat. Tidak, Dira berteriak. Aku ingin menghentikan ini. Aku ingin mengembalikan hakmu. Ningsih berhenti, kepalanya miring. Dira membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah foto lama yang ditemukannya di rumah kepala dusun foto Ningsih semasa hidup, tersenyum bersama seorang anak kecil. Di balik foto itu tertulis, "Ampunilah kami, Ibu Tanah. Aku tahu mereka membunuhmu, tapi aku bukan bagian dari mereka. Aku ingin mengakhiri semua ini." Suasana hening, ruangan itu bergetar pelan. Makam tanah mulai merekah, dan cahaya hijau muncul dari dalamnya. Sosok Ningsih berjalan mundur, perlahan masuk ke dalam makam itu sendiri. Tapi saat semuanya tampak tenang, tiba-tiba tangan-tangan muncul dari tanah, menarik Dira ke dalam lubang. Jeritan terdengar, namun tak ada siapapun yang melihat, hanya cahaya hijau yang tiba-tiba padam. Di permukaan, sumur itu kini ditutup sendiri oleh akar-akar pohon yang muncul dari tanah. Dan di desa Watu Lintang, satu patung batu baru muncul di tengah jalan. Wajahnya adalah wajah Dira. Subuh tiba di desa Watu Lintang, namun sinar matahari tak pernah benar-benar menyentuh tanah desa itu. Kabut tebal menggantung seperti jaring laba-laba, menjerat siapapun yang masih bernyawa. Patung batu baru berdiri di tengah jalan utama, tubuhnya tegap, matanya membelalak dalam ketakutan. Wajahnya, wajah Dira. Tapi di balik batu itu, sesuatu mulai bergerak. Di kedalaman sumur, Dira terbaring dalam kegelapan. Ia seharusnya mati. Tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan dari dunia lain. Masuk ke dalam tanah, ke dalam daging kutukan. Tapi ada suara yang menahannya. Suara perempuan, lembut, terluka. Belum saatnya kau jadi bagian dari mereka. Tiba-tiba, Dira tersentak bangun. Ia berada di ruang kosong tak berdinding. Seperti berada di dalam kesadaran itu sendiri. Di depannya berdiri Ningsih. Kali ini dengan wajah cantik, sedih, dan lelah. Aku melihat niatmu, ucap Ningsih. Tapi niat saja tak cukup untuk melawan kutukan. Kamu harus memilih, keluar dan lupakan segalanya. Atau tetap di sini dan selesaikan yang tak sempat ku selesaikan. Apa yang belum selesai? Anakku, jawab Ningsih. Mata berkaca-kaca. Waktu mereka membunuhku, anakku diambil. Mereka menjadikannya penjaga kutukan. Ia adalah roh yang menjaga batas antara dunia ini dan dunia mereka. Kalau kau bisa menemukannya dan membebaskannya, maka kutukan ini akan berhenti. Dira merasa jiwanya bergetar. Di mana aku bisa menemukannya? Di tempat di mana mereka mengubur nama-nama kami. Kau akan bisa berjalan di antara bayangan mereka. Di sana, tapi hanya sampai diajarkan untuk melupakan. Setelah itu, dan di sanalah tubuhmu bukan mereka mengurung jiwanya. Dira suasana bergetar. Ia berada di tanah kering di pinggir desa. Dira tak ada luka, jari dinginnya. Tapi kalung tulang itu kini terbakar samar. Ia berdiri. Tidak tahu bagaimana ia keluar dari sumur. Tapi ia tahu satu hal. Ini kesempatan terakhir. Ia berjalan ke arah sekolah tua yang pernah ia lihat sekilas saat masuk ke desa bangunan reyot beratap seng.
berdiri di antara pepohonan mati. Jalan ke sana penuh patung-patung kecil yang entah sejak kapan mulai menoleh ke arahnya. Di dalam sekolah, bangku-bangku berserakan, dinding dipenuhi coretan dan tangan berdarah. Tapi lantai bagian depan tampak janggal, ada papan yang membentuk-bentuk persegi, seperti pintu perangkap. Dira membuka papan itu. Bau busuk langsung menyergap. Di bawahnya ada ruang bawah tanah, gelap, dalam. Ia menyalakan senter dan turun. Suasana berubah drastis. Suara anak-anak menangis terdengar dari segala arah. Dinding ruangan itu dipenuhi coretan tangan kecil. Di tengah ruangan berdiri satu sosok anak laki-laki berumur sekitar 8 tahun. Pucat, diam, di tangannya menggenggam boneka kepala rusa. "Kau anak Ningsih?" tanya Dira. Anak itu menoleh, tapi matanya hitam legam dan kulitnya mereka seperti tanah kering. "Aku tidak punya nama lagi," katanya datar. "Kau harus ikut aku, Ibu." Belum selesai ia bicara, tembok-tembok ruangan roboh, dan bayangan raksasa dengan tanduk dan banyak wajah muncul dari kegelapan. Sosok itu mengaum, memenuhi seluruh ruang dengan aroma kematian. "Dia itu penjaga. Mereka menyatu denganku," teriak anak itu ketakutan. Dira memeluknya. "Kamu bukan mereka, kamu lebih dari kutukan ini." Kalung Dira mulai menyala merah terang. Cahaya itu membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Dan untuk sesaat, bayangan itu berhenti. Dalam cahaya itu, suara Ningsih terdengar lagi. Panggil namanya, Dira menggigil. "Tapi, aku tidak tahu namanya." Lalu dia teringat sesuatu. Foto lama dari rumah kepala dusun. Di balik foto itu ada tulisan kecil lainnya yang nyaris tak terbaca. "Untuk Raka. Dari Ibu." "Raka!" teriak Dira. Anak itu menatapnya, dan matanya perlahan berubah menjadi coklat. Bayangan di sekeliling mereka berteriak, meledak seperti debu yang terbakar cahaya. Tulang-tulang mencair, dinding runtuh, dan suara jeritan kutukan menghilang. Perlahan, Raka jatuh pingsan dalam pelukan Dira. Dan dari jauh, suara lonceng berbunyi. Untuk pertama kalinya dalam 7 purnama, matahari menembus kabut desa Watu Lintang. Matahari menyentuh tanah Watu Lintang untuk pertama kalinya dalam 7 purnama. Kabut memudar perlahan seperti helai-helai kain yang ditarik dari mimpi buruk. Bayangan-bayangan menghilang dan suara bisikan lenyap dari angin. Desa itu untuk sesaat terasa seperti tempat nyata. Dira duduk di tanah, memeluk tubuh kecil Raka yang masih pingsan. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena tubuhnya terasa retak, seperti dirinya telah melewati lebih dari 1 dunia dalam semalam. Langkah kaki terdengar. Kepala dusun berdiri di atas tanah retak yang dulunya sekolah tua. "Kau berhasil," katanya lirih. "Tak percaya, kutukan itu hilang." Dira menatapnya tajam. "Tidak, ini belum selesai." Kepala dusun menunduk, seperti anak sekolah yang tahu dosanya akan diungkap. "Apa yang kau maksud?" "Kau tahu selama ini, kau tahu Raka masih hidup, tapi kau memilih menyembunyikannya. Mengorbankan pendatang demi menjaga desamu tetap diam. Kau bukan penjaga, kau penjahat yang menunda pembalasan." Wajah kepala dusun menegang, tapi ia tak membantah. "Aku hanya mencoba melindungi yang tersisa."
dengan menutup luka, bukan menyembuhkannya. Mereka diam. Raka perlahan membuka mata. Ia menatap Dira dengan pandangan polos dan takut. Tapi kini matanya penuh kesadaran. Bukan lagi roh yang terperangkap, tapi anak kecil yang kembali dari ujung kematian. "Ibu bilang terima kasih," katanya pelan. Dira menggenggam tangannya. "Kita pulang." Beberapa jam kemudian, Dira berdiri di jalan keluar. Watu, lintang, jalan yang kemarin tertutup kabut dan berubah-ubah, kini terbuka lurus. Langit biru samar terlihat, burung-burung kembali terdengar. Ia menoleh ke belakang. Desa itu terlihat damai, seperti tak pernah menyimpan kengerian. Tapi ia tahu, tanah itu pernah memakan jiwa, dan mungkin akan melakukannya lagi jika manusia lupa. "Bagaimana kalau desa ini kembali dikutuk suatu hari nanti?" tanya Raka. Dira tersenyum tipis. "Kalau itu terjadi, pastikan kau ingat satu hal." "Apa?" "Jangan diam. Jangan diam." 5 tahun kemudian, di sebuah kota kecil, seorang penulis muda naik ke atas panggung dalam acara peluncuran bukunya. Judul buku itu, "Terperangkap di Desa Terkutuk." Ia bernama Dira Ningsih, dan di bangku penonton duduk seorang remaja laki-laki dengan mata tajam dan kalung kecil dari tulang tergantung di lehernya. Beberapa orang mengira cerita itu hanya fiksi, tapi di halaman terakhir bukunya tertulis satu kalimat. "Jika suatu hari kau menemukan desa yang tidak ada di peta dan orang-orang di sana tak punya bayangan, berjalanlah mundur. Jangan pernah masuk setelah senja."